Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Far'un, adapun ini yaitu cabang masalah. Betul ini halaman berapa? 106. Yukrahun naumu ba'da dukhuli waqti sholati wa qabla fi'liha haitsu dhanna al-istiqadha qabla dayqihi li'adatin aw li'iqadhi ghairihi lahu. Dimakruhkan tidur sesudah masuk waktu sholat dan sebelum mengerjakan sholat, sekira-kira menyangka oleh dia akan bangun sebelum piciknya waktu, li'adatin bangunnya karena adat kebiasaannya, au li'iqadhi ghairihi atau karena dibangunkan oleh orang lain, membangunkannya orang lain lahu bagi dia. Wa illa, kalau tidak ada zon, kalau tidak ada punya dugaan bangun, haruman naumu, maka haram oleh tidur alladzi lam yaghlib fil waqti, tidur alladzi lam yaghlib, yang tidak ghalib oleh prasangka bangun, fil waqti, masih pada waktunya tidurnya. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita masih berbicara tentang waktu sholat ini. Materi kita diantaranya membahas tentang hukum tidur berkenaan dengan sholat. Sebelumnya, Bapak, Ibu, Saudara, kita harus tahu ada namanya udzur sholat. Artinya udzur sholat tidak berdosa bila mana ada orang mengerjakan sholat di luar waktu. Tidak berdosa bila mana ada orang mengeluarkan sholat daripada waktunya. Tidak dihukumi dosa, maklumi, dimaafin. Namanya udzur. Ada 3 udzur sholat itu, jumlahnya ada 3. Yang pertama, karena dia mau jamak takhir, tentu dengan aturan-aturan kebolehan jamak dan aturan-aturan
jamak takhir itu sendiri. Ibarat kita bepergian jauh ke Cirebon dari Ciledug 90 km lebih, bolehlah kita enggak sholat zuhur, zuhurnya dikeluarin di waktu asar, tapi ada aturannya, kudu niat. Waktu zuhur tuh niat saya menunda sholat zuhur di waktu asar karena jamak takhir, namanya mengeluarkan sholat dari waktu yang ditentukannya. Zuhur ibarat jam 3, ngerjainnya jam 4 karena jamak takhir dari jam 12 tuh enggak dosa, emang juga diizinin oleh agama, namanya udzur. Yang kedua karena lupa, namanya juga lupa. Bagaimana ya orang lupa? Lupa yang gak ingat kalau orang lupa. Tentu lupa yang tidak disengaja. Ada orang, ya Allah, dari maghrib ngederes Quran aja, dari maghrib habis sholat maghrib asik dia baca Quran, saking asiknya lupa sama waktu. Begitu tuh Isya tuh masih asik, entar aja sholatnya karena lagi asik baca Quran, sampai dia lupa waktu, tahu-tahu adzan subuh. Luar biasa ya, luar biasa kan? Luar biasa. Adzan subuh, Isya lupa saking asiknya, sampai lupa. Itu tuh tidak dosa ya, tapi tetap perlu dikerjain tuh Isyanya, cuman walaupun kotor tapi tidak dosa karena lupa. Yang ketiga karena ketiduran. Nah, ini ngomongin tidur nih materi kita. Ketiduran dengan catatan tidurnya sebelum masuk waktu. Catatannya tidurnya sebelum masuk waktu. Waktu apa? Waktu sholat. Contoh jam 10 pagi tidur, kagak bangun mendusin jam 4:30. Jam 10 pagi yang bangunin orang ada, dia juga enggak bangun sama sekali. Bangun jam 4:30, berarti zuhur lewat, keluar daripada waktunya. Dosa enggak, karena ketiduran. Enggak dosa karena tidurnya sebelum masuk jam 10 tuh udah zuhur belum? Enggak dosa. Dari mana? Dalam hadis yang sahih sebagaimana ditakhrijkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kata Nabi, laisa fin naumi tafritun, laisa fin naumi tafritun, innamat tafritu
ala man lam yusalli sholata hatta yadkhula waqtul ukhra. Kata Nabi, laisa fin naumi tafritun, tidak ada disebabkan tidur sembarangan melanggar agama dalam sholat gara-gara ketiduran, tidak semau-maunya pada sholat gara-gara tidur, tidak sembrono dalam mengeluarkan sholat pada waktunya, tidak dihitung sembrono, yakni tidak terhitung dosa disebabkan ketiduran. Innamat tafritu, sesungguhnya sembrono itu yakni yang bakal jadi dosa, yaitu atas orang man lam yusolli sholata, orang yang belum mengerjakan sholat, waktunya udah masuk, belum sholat dia tidur, hatta yakhruja hatta yadkhula waqtul ukhra, sampailah masuk waktu sholat yang lain. Ibaratnya tidur dohor jam berapa contohnya? Jam 12. Jam 1 tidur, belum sholat dohor, belum sholat dohor. Jam 1 bangun-bangun tengah 5. Ini nih baru dihitung tafrid, sembarangan pada sholat, baru dihitung disalahin bila udah masuk waktu, belum sholat tidur. Nah, ini materi kita. Bila ketiduran atau kelupaan, bagaimana qodoknya? Perlu diqodok enggak tuh sholat yang keluar tuh? Di dalam hadis yang sahih, Al-Imamul Bukhari riwayatkan, di dalam Sahihul Bukhari juga Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Kata Nabi, siapa orang yang ketiduran meninggalkan sholat sebab ketiduran sebelum masuk waktu atau sudah masuk waktu, tidur au nasiyah atau kelupaan, tentu tidak dengan sebab yang dilarang oleh agama. Kalau sebab dia main game aja, tahu-tahu udah asar, lain ini lupanya kayak tadi tuh, begitu. Fal yusolliha, maka wajib diqodoi sholat yang ketinggalan itu, idza dzakaroha, apabila ingat. Kapan ingatnya orang tidur? Kalau udah bangun. Kapan ingatnya kalau orang lupa? Kalau udah ingat, udah sadar. Jadi sholat yang ditinggalin karena kita kelupaan, ketiduran, maka wajib diqodok karena ketiduran.
Bagaimana kalau sengaja-ngaja nggak sholat? Kudu dikodong kan? Hah? Ini kita kemarin nggak sholat doa, kemarin hari Kamis, sekarang ngajak begitu. Kudu dikodong nggak kira-kira? Hah? 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 Sengaja nggak sholat kemarin, nonton bola. Nih, kudu dikodong nggak? Hah? Dari mana? Hah? Oh, lupa aja yang kagak sengaja kudu dikodok, apalagi yang sengaja. Kita lupa bayar listrik, ini udah tanggal 25, lupa, kena denda nggak? Kudu bayar nggak? Kalau sengaja, apalagi orang yang lupa aja kudu bayar, apalagi sengaja. Kalau sengaja mau kagak lah, kan nabinya ngomongnya lupa. Nabi bilang kalau lupa kudu dikodok. Kalau sengaja apalagi tinggal diterusin aja. Apalagi. Nah, kita ngomongin tidur, bukan nyuruh saudara-saudara kudu tidur. Kalau tidur saya tinggal. Bagaimana hukum tidur berkenaan dengan sholat? Tidur nih, hukumnya ada 3. Tidur berkenaan dengan sholat ada 3 hukumnya. Yang pertama, boleh. Hukumnya tidurnya boleh itu mubah, boleh tidurnya. Pertama, kapan? Kalau tidur sebelum masuk waktu sholat. Kalau tidur sebelum masuk waktu sholat, contoh jam 10 tadi tuh, contohnya tidur jam 10, bangun tengah 5, tuh tidurnya tuh boleh. Tidak makruh, tidak haram tidurnya. 2, hukum tidurnya makruh. Ini materi kita yang barusan dibaca. Yukrahun naum ba'da dukhuli waqti sholati wa qabla fi'liha haitsu dhannal istiqadh qabla dayqihi li'adatin aw li'iqadhi ghairihi lahu. Artinya yang kedua, saudara, tidur hukumnya makruh, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makruh hukumnya. Kapan makruh? Bila tidurnya sesudah masuk waktu sholat. Ini catatan makruh. Bila tidurnya sesudah masuk waktu sholat. Sesudah masuk waktu sholat. Dan belum ngerjain. Waktu udah masuk, belum ngerjain, lalu tidur. 2, catatan makruh.
bila punya keyakinan bangun sebelum habis waktu. Catatan makruh. Jadi tidur hukumnya makruh. Pertama, bila sesudah masuk waktu dan belum sholat. Kedua, bila punya dugaan, punya keyakinan bakalan bangun sebelum habis waktu sholat. Ini tidurnya makruh. Contoh, Dohor jam 12, jam 1 belum sholat kita tidur. Kata kita, saya yakin jam 2:30 bangun. 2:30 udah asar belum ya? Belum. 2:30 di kita, belum asar, 2:30 bangun. Dari mana tuh keyakinannya? Udah pasang alarm di HP-nya. 2:30. Kata dia, mata ini udah 5 watt banget. 5 watt tuh ngantuknya udah berat banget. 2:30 bangun. Atau udah mesen sama orang, sama bininya atau sama temennya. Kata dia, nih bang, gua bagi duit 50.000. Gua nih udah ngantuk, belum sholat. Nanti 2:30 bangunin ya. Tuh kan. Kira-kira Anda digituin tuh mau nggak kira-kira? Oh mau, ya baik. Cuman siapa yang mau bagi duit? Itu yang saya nggak tahu. Begitu. Intinya yakin ada yang bangunin. Baik bangunin teknis banguninnya karena udah biasa, atau karena ada alarm, atau karena mesen sama orang. Tapi tidurnya udah masuk waktu jam 1. Ini tidur makruh. Makruh tidurnya. Makruh. Begitu. Tidurnya tuh makruh. Dibenci sama agama. Sholat aja dulu dah, baru tidur, begitu. Begitu. Sholat aja dulu, baru kemudian tidur. Begitu. Itu kayak begitu. Sebelum masuk waktu. Yang kayak begini nih contoh yang paling gampang, bukan dohor. Kalau dohor rada jarang, bukan panjang, jarang. Materi kita lagi ngomongin kajian sebelumnya, sunat menyegerakan sholat isya di awal waktu, karena isya itu cukup panjang. Isya itu cukup panjang. Jadi kita pulang kerja, maklumlah macet, kerja di Pulau Gadung, tinggal di Puri Beta, Taman Buah, tinggal di Ciledug, pulang kita jam 8. Jam 8 tuh udah isya belum ya? Udah, karena pegel macet, tiduran dulu dah. Begitu. Tapi punya yakin jam 3 bakalan bangun. Ini tidurnya makruh. Kenapa makruh? Karena 1, udah masuk waktu. 2, iya belum sholat tentu. 2, yakin bisa bangun sebelum habis. Itu syarat. Ini lepas dari 2 syarat nih, hukumnya berubah lagi nih. 2 syarat. 2 tuh syaratnya. Wa illa, kalau tidak 2 syarat ini keluar, maka hukum ketiga, tidur tuh haram. Tidurnya dosa. Tidurnya dosa. Enggak sholatnya, iya dosa, apalagi 2 dosanya. Tidurnya dosa. Kita enggak lagi ngomongin enggak sholat, kita ngomongin hukum tidur. Yang pertama, tidur tuh hukumnya mubah. 2, makruh. 3, haram. Kapan tidur ini haram? Pertama,
bila kita tidak punya keyakinan bangun, sementara tidurnya sesudah masuk waktu, sesudah masuk waktu. Kayak tadi lagi, habis kerja pulang jam 8, itu kita pegel banget, nggak ada tuh pikiran bakal kita bangun sebelum subuh, ibarat isya tuh, nggak ada punya keyakinan bakalan bangun sebelum subuh, bangun sebelum subuh, nggak ada keyakinan. Tidur aja bek, bangun adzan subuh, atau biar gampang jam 5 begitu, bangun tuh dari jam 8 malam tuh saking capeknya, nggak mendusin, enggak. Makalah kita nih tidurnya dosa, sebab tidurnya udah masuk waktu dan enggak punya keyakinan bangun. Kita harus tahu tuh. Jadi bagaimana caranya supaya bebas dari ini? Pertama, kita harus taubat dan beristighfar gara-gara tidurnya pas bangun. Ampunin saya ya Rabb dari dosa tidur. Itu satu, biar dosa tidurnya hilang. Dua, sholat yang ditinggal ini wajib dikodok. Kodoknya buru-buru, kodoknya buru-buru karena tidurnya dosa, karena udah masuk waktu. Jadi ketika bangun itu jam 5 subuh, pertama kali yang dikerjakan sholat qadha isya, karena qadhonya wajib buru-buru, baru habis qadha isya baru sholat subuh. Lain kalau kayak contoh tadi, tidur jam 10 pagi, siang pagi, bangun jam 5 atau tengah 5 tadi itu contohnya, itu tidurnya boleh, maka kodoknya enggak wajib buru-buru. Kodoknya mah wajib, tapi buru-burunya tidak wajib. Ketika kita bangun jam 4:30, boleh kita ngerjain sholat asar dulu baru dohor, boleh juga dohor dulu baru asar, boleh aja asar aja, dohornya nanti malam aja habis sholat isya, boleh. Karena enggak wajib buru-buru, sebab ketinggalannya karena uzur. Kalau yang haram ini keluputnya sholat dari waktunya karena tidak ada uzur, yang Nabi sampaikan di dalam hadis Muslim, laisa fin naumi tafritun, innamat tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yadkhula waktu lukhra. Sesungguhnya keteledoran itu bila orang belum sholat, dia tidur udah masuk waktu, begitu sampai pada akhirnya dia mendusin waktunya udah habis, udah masuk waktu sholat berikutnya. Itu hukum tidur. Ada 3. Hukum bangunin orang tidur ada 2. Bangunin orang tidur. Pertama, bangunin orang tidur tuh hukumnya sunnah. Bangunin orang tidur tuh hukumnya sunnat. Bangunin orang tidur. Kapan bangunin orang tidur hukumnya sunnat? Bila orang ini tidur sebelum masuk waktu. Ya, jazakumullah khair. Bila orang itu tidur sebelum masuk waktu, contoh kayak tadi jam 10 dia tidur, kita sampai jam 1 dia belum bangun, tengah 2 gitu belum bangun, ini kita sunat bangunin.
Subuh tuh subuh, bu lakinya, bang, subuh, sunat bangunin, jangan didiemin, begitu, sunat bangunin, gitu, bangunin, tidur. Kedua, wajib, banguninnya wajib. Kalau kita enggak bangunin, kitanya dosa. Yaitu yang tadi, tidur jam 8 malam, artinya udah masuk waktu orang ini tidur, belum sholat jam 12 masih tidur. Kita wajib bangunin sebelum subuh. Ibarat tidur dohor jam 1, belum sholat dohor. Kita tahu nih orang belum sholat dohor jam 1 tidur, kita wajib bangunin sebelum asar masuk. Bang, udah sholat dohor belum? Belum. Bangun. Itu ngebanguninnya dapat ganjaran, ngedieminnya masuk neraka. Ngediemin yang tidur, jangan didiemin. Begitu bini kita tidur, bangunin. Jangan bini kita tidur didiemin. Itu sama dengan tuh laki berdoa, kalau bahasa kata-kata, ya Allah ya Rabb, saya ikhlas, saya ridho, bini saya yang tukang masakin saya, tukang nyuciin pakaian saya seneng banget kau masukin ke neraka, karena itu saya ogah bangun. Begitu. Ini laki begini, laki bener apa kagak? Hah? Kagak bener tuh. Begitu juga bini, lakinya tidur enggak dibangunin, biarin aja. Habis dia capek, habis nagih-nagih utang nih, begitu pulangnya jam 12, biarin dia capek, dibiarin sama dia. Ini bini sama dengan ya Rabb, saya ikhlas, laki saya yang ngasih duit sama saya ini tiap hari, tiap bulan bagi duit, yang beliin baju lebaran 3 setel kemarin. Itu begitu. Saya ikhlas, dia kau masukin ke neraka, karena itu enggak saya bangunin. Begitu orang tua, mana anaknya bagi duit mulu lagi, ini pulang malam, bangunin. Jangan enggak. Tidur tuh, bangunin orang tidur tuh ada wajib, ada sunat. Ada wajib, ada sunat. Begitu bangunin tidur. Saudara, hukum tidur nih banyak. Bahayanya tidur, kalaulah kita banyak tidur, menyebabkan rezeki seret. Di kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan, mimma yurisul faqra, di antara penyebab orang hidupnya jadi susah, salah satunya kasratun naum, banyak tidur. Kasratun naum turisul faqr, tidur mulu itu menyebabkan miskin. Jarang tidur, mau ngapain? Ntar juga di kuburan bakal tidur. Tidur nggak? Tidur. Ini waktunya kerja di dunia, jangan tidur mulu, rugi. Kalau tidur mulu tuh rugi. Jangan banyak. Lagi tidur sehari 8 jam aja, dalam dunia sufi udah kebanyakan. Kita tidur sehari semalam 8 jam, itu di akhiratnya bakalan nangis. Yang tidur sehari semalam 8 jam. 8 jam tuh seperberapa dalam sehari? 1/3. Sehari berapa jam? 24 jam. Dibagi 8, 3. Maka 8 jam tuh 1/3 waktu dipakai tidur. Logikanya,
Bila dia umurnya 60 tahun, 60 tahun, berapa yang digunakan buat tidur? 20 tahun. Enggak ada ganjaran, enggak ada apa. 20 tahun tidur tuh banyak apa dikit? Banyak sudah. Maka orang yang umurnya sekarang nih malam 60 tahun, ya, yang nih malam umurnya 60 tahun nih, pikirin, iya, at-tariqu ilallah, perjalanan Anda menuju Allah sudah sangat banyak. 60 tahun sudah jauh, sebentar lagi mencapai finish. Sudah berapa yang digunakan buat ibadah? Mau ngapain hidup? Enggak ngaji. Mau ngapain hidup? Mau hura-hura terus. Bila sekarang umur udah 60, udah asar. Matahari kalau udah asar bentar lagi mau apa? Mau mendem. Begitu. Ini umur udah asar. At-tariqu ilallah, bentar lagi mau sampai. Lihat orang-orang yang berhasil, enggak menyia-nyiakan. Bagaimana caranya yang orang sekarang umur udah 60 tahun? Apa yang harus lakukan? Manfaatkan waktu yang tersisa. Allah maafin waktu yang terbuang sia-sia kemarin. Asal sekarang benar-benar dimanage waktu yang ada. Tapi bila sekarang juga waktunya diamburin, bahaya. A'dzarallahu mra'an balagha umruhu sittina sana. Allah cuekin orang yang umurnya udah 60 tahun masih bengal juga. Bangor kata orang Betawi. Tahu bangor? Iya, udah bengal kelewatan itu. Itu begitu. Mau ngapain lagi? Yang kayak begitu. Jangan. Inilah materi kita yang kita bedah pada malam hari ini. Sebetulnya banyak. Kalau penyebab-penyebab orang-orang itu menjadi susah itu banyak. Di taklim itu diterangin banyak. Tapi ini nih, di antara hal yang paling penting, kita ngaji hukum udzur salat, kita ngaji tentang hukum tidur dan hukum bangunin orang yang tidur. Segini aja ngaji kita, nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik para jemaah.